Fiorentina akan menjamu AS Roma di Artemio Franchi pada pekan ke-28 Serie A 2023/2024. Pertandingan Fiorentina vs Roma ini akan kick-off Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024, jam 2.45 waktu Indonesia Barat, siaran langsung beIN 1 dan live streaming di video. Fiorentina dan Roma sama-sama baru menang di pentas Eropa. Fiorentina mengalahkan Maccabi Haifa di Conference League, sedangkan Roma menghajar Brighton di leg pertama babak 16 besar Liga Eropa. Fiorentina menang 4-3 dalam laga tandang kontra Maccabi Haifa. 4 gol Fiorentina dicetak oleh Mbala-Zola, Lucas Beltran, Rolando Mandragora, dan Antonin Barak. Sedangkan AS Roma menang besar di kandang Olimpico dengan menggasak Brighton 4-0. Selanjutnya AS Roma akan melakukan partai tandang ke Artemio Franchi. Jangan lupa Fiorentina adalah tim yang kuat, mereka adalah tim yang selalu bisa membuat siapapun menderita ketika bermain di kandang mereka. Namun dalam pertandingan melawan AS Roma Lucas Beltran tak bisa diturunkan Fiorentina. Karena dikenakan skorsing, pelatih Fiorentina Vincenzo Italiano, kemungkinan akan menurunkan pemain pinjaman dari AS Roma, siapa lagi kalau bukan Andrea Belotti. Apalagi Lucas Beltran tak dapat diturunkan di pertandingan kali ini. Di kubu AS Roma, pertandingan melawan Fiorentina pelatih Daniel De Rossi akan sedikit merubah susunan pemain di lini pertahanan. Smalling dan Loriente akan mengawal pertahanan, Paredes akan menjadi jenderal lapangan tengah yang tak tergantikan. Namun jangan lupa ada Baldanzi juga Renato Sanchez sebagai pengganti di bangku cadangan AS Roma. Diharapkan pertandingan seru akan tersaji, dengan AS Roma sedikit diunggulkan dari tuan rumah Fiorentina. Skor tipis 2-1 mungkin terjadi, dan siapa yang paling beruntung, Fiorentina atau AS Roma? Mantan pemain Roma Aleksandar Kolarov bisa saja kembali ke ibu kota Italia, meski kali ini berperan sebagai eksekutif Giallorossi. Faktanya, Tuttomercato.web melaporkan bahwa Kolarov menjadi ide terbaru untuk mengisi kekosongan direktur olahraga di klub. Roma belum menunjuk direktur olahraga baru setelah kepergian Thiago Pinto, dan dengan De Rossi menjabat sebagai manajer klub, Roma tampaknya telah mengalihkan perhatian mereka ke orang-orang seperti Kolarov dan Nicolas Burdisso. Roma dilaporkan termasuk di antara klub yang menunjukkan minat pada penyerang AC Milan Primavera Francisco Camarda. Pemain yang akan segera berusia 16 tahun, ulang tahunnya besok, menggemparkan Serie A dengan menjadi pemain termuda yang pernah tampil di liga dalam sejarah divisi teratas negara tersebut. Setelah ulang tahunnya, Camarda akan dapat menandatangani kontrak profesional pertamanya. Namun negosiasi dengan AC Milan nampaknya kandas karena agen sang pemain sedang mencari opsi lain di Italia dan Eropa. Menurut Sinternews 1908.it, Roma juga telah melakukan penyelidikan terhadap striker muda tersebut, bersama dengan Juventus dan Inter Milan. Apalagi Camarda juga menarik perhatian beberapa tim di Liga Premier Inggris. Bek sayap Roma Rick Karsdorp kembali tersedia setelah absen beberapa minggu terakhir karena cedera lutut. Pemain asal Belanda itu terpaksa absen menyusul cedera yang dideritanya pada leg kedua versus Feyenoord. Setelah melanjutkan latihan kelompok pada awal pekan ini, Il Tempo melaporkan bahwa Karsdorp akan dipanggil untuk pertandingan Serie A hari Minggu melawan Fiorentina. Dengan absennya Rasmus Christensen, Karsdorp akan berduel dengan Zeki Celik untuk mendapatkan tempat di susunan pemain Roma. Kabar buruk bagi Roma jelang lawatan ke Fiorentina. Bek Roma Chris Smalling tidak akan bisa bermain untuk pertandingan besok melawan Fiorentina. Pemain asal Inggris itu tidak ambil bagian dalam sesi latihan hari ini saat Roma bersiap untuk bertandang ke Florence. Menurut Filippo Biafora dari Il Tempo, Smalling sedang menghadapi cedera pergelangan kaki yang dideritanya menjelang pertandingan melawan Brighton. Smalling akan tetap berada di ibu kota untuk melanjutkan terapi pada cedera pergelangan kakinya. Edoardo Boff bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi starter pada pertandingan akhir pekan ini melawan Fiorentina. Gelandang Italia ini terdaftar sebagai starter pada hari Minggu karena Leandro Paredes tidak 100% fit. Menurut Sky Sport, Paredes keluar dari pertandingan melawan Brighton setelah mengalami kram.
Pemain Argentina itu akan melakukan tes kebugaran terakhir hari ini yang akan menentukan apakah ia akan bermain sejak awal atau hanya dari bangku cadangan. Jika kalah, Bow siap menggantikannya. Mantan pelatih Fiorentina dan Italia Cesare Prandelli berbicara tentang naiknya Daniele De Rossi sebagai pelatih kepala Roma. Prandelli, yang bekerja dengan Daniele De Rossi selama mereka bersama tim nasional Italia antara tahun 2010 dan 2014 memuji legenda Roma tersebut dalam wawancara baru-baru ini dengan Il Messaggero yang dirilis menjelang Fiorentina-Roma. Tidak terlalu sulit untuk memprediksi De Rossi akan menjadi pelatih. Ketika Anda menemukan pesepak bola yang ingin memahami, mengajukan pertanyaan tentang situasi teknis taktis, Anda segera memahami bahwa dia memiliki sesuatu yang lebih untuk diberikan dalam karirnya. Sebagai pemain, De Rossi juga sangat teliti. Dialah yang membangun aksi dan karena itu dia melihat permainan dari 360 derajat. Dia selalu kembali ke masalah menghargai individualitas. Mungkin dalam karirnya, betapapun pentingnya, dia tidak dihargai sebaik yang seharusnya. Karena terlahir sebagai gelandang, maka mereka mengubahnya menjadi eksekutor, yang tugasnya lebih banyak mengganggu permainan lawan. Tetapi meski begitu, Daniele, ketika dia menguasai bola, suka membangun serangan dari belakang. Dan pemain seperti dia banyak berpikir. Di timnas, ketika saya bermain dengan 3 bek, saya menempatkan dia di antara 2 bek tengah karena saya yakin dia juga punya kecerdasan untuk membuat tim bergerak lebih baik. Saya pikir secara keseluruhan, De Rossi adalah orang yang tepat di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, tambahnya. Fiorentina-Roma, Minggu akan menjadi tantangan yang luar biasa. Bahkan di Prancis Daniele harus memiliki keberanian yang sama seperti yang dimilikinya bersama Brighton. Tapi saya yakin dia akan memilikinya. Manajer Juventus Massimiliano Allegri memberikan perhatian khusus kepada Giallorossi, yang kini dianggapnya sebagai rival langsung untuk mendapatkan tempat Liga Champions di klasemen Serie A. Dalam konferensi pers hari ini, Allegri membahas naik turunnya timnya serta ambisi yang disesuaikan untuk musim ini. Tim yang sama tidak selalu menang, kata teknisi asal Tuskan itu. Juventus mengalami 9 tahun yang luar biasa dan kemudian terjadi perubahan. Hal yang penting adalah memainkan Liga Champions setiap tahun. Bagi pergerakan Italia, bagi banyak tim, itu berarti 30% dari pendapatan finansial bagi banyak tim dan bagi Juve itu adalah 20%, namun Anda harus terjun ke dalamnya, itu tidak mudah. Tahun ini menjadi lebih rumit, Roma kembali bersaing. Napoli masih di sana, lalu ada juga Fiorentina dan Atalanta, dan yang mengejutkan adalah Bologna.